perkenalkan saya Vinkan Sabelini Saniago dengan NPM 2205160070. Perkenalkan, nama saya Teguh Agnos Rizky, NPM 2205160424. Perkenalkan, nama saya Disa Maulidina dengan NPM 2205160419. Nama saya Muhammad Farid dengan NPM 2201602334. Perkenalkan, nama saya Hani Alfisyarina Harahap dengan NPM 2205160386. Di sini kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya. Pertama, biaya berdasarkan produk. Biaya berdasarkan produk adalah pengeluaran perusahaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Biaya ini di dalamnya berhubungan dengan biaya produksi dan non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Biaya produksi mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai barang siap dijual ke konsumen atau pasar. Biaya produksi terdiri dari beberapa unsur, yaitu bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah yang akan diolah menjadi produk jadi, atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang merubah atau mengkonversi bahan baku langsung menjadi produk selesai. Dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang secara langsung terkait dengan upah dan insentif yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam proses produksi atau pelayanan. Biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang membantu dalam memproduksi produk untuk selesai, atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan dan menunjang aktivitas operasional perusahaan, juga termasuk biaya produksi yang tidak dapat didistribusikan secara langsung ke produk individu atau unit produksi tertentu. Biaya overhead pabrik terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, bahan baku tidak langsung adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. Contohnya, bahan kemasan, alat produksi, listrik, dan perangkat pelindung diri. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan. Contohnya, manajer eksekutif, staf administrasi, personel keamanan, dan pemeliharaan dan teknisi. Yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan aktivitas produksi produk atau biaya selain bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya, biaya sewa, biaya utilitas, biaya perawatan dan perbaikan, dan juga biaya pengiriman. Biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan aktivitas memproduksi produk atau biaya yang tidak secara langsung terkait dengan proses produksi. Biaya non-produksi mencakup berbagai jenis biaya yang terkait dengan operasional keseluruhan perusahaan, bukan hanya dengan proses produksi itu sendiri. Biaya non-produksi terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi.
Sebuah perusahaan sepatu memproduksi 5.000 unit produk dengan biaya bahan baku sebesar 100 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 50 juta, dan overhead pabrik sebesar 25 juta. Berapakah biaya produksi per unit? Nah, sebelum mencari biaya produksi per unit, kita harus mengetahui total biaya produksi. Cara mencari biaya produksi dengan rumus biaya bahan baku langsung sebesar 100 juta ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 50 juta ditambah biaya overhead pabrik sebesar 25 juta. Dan hasilnya kita dapat mengetahui total biaya produksi sebesar 175 juta. Nah, langsung saja mencari biaya produksi per unit dengan rumus total biaya produksi sebesar 175 juta dibagi jumlah unit produk sebesar 5.000 dan hasilnya dapat diketahui per unit sebesar 350.000. Biaya berdasarkan departemen. Biaya yang berdasarkan departemen adalah metode pengalokasian biaya yang memecah biaya-biaya perusahaan ke dalam departemen-departemen yang berada dalam perusahaan. Klasifikasi biaya berdasarkan departemen terdiri dari dua jenis departemen, yaitu yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi adalah salah satu bagian atau unit dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab atas proses produksi barang atau layanan. Departemen produksi adalah tempat di mana bahan baku atau input diubah menjadi produk jadi yang dapat dijual kepada pelanggan. Departemen ini membebankan seluruh biaya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduksinya. Contohnya, Departemen Produksi Televisi melibatkan pembuatan program TV, termasuk produksi berita, acara realitas, dan serial. Contoh yang kedua, Departemen Produksi Makanan. Departemen produksi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan makanan siap saji atau produk makanan olahan. Selanjutnya, Departemen Pendukung. Departemen pendukung adalah departemen yang menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Departemen ini merupakan bagian dari sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan dan layanan yang mendukung fungsi-fungsi inti atau departemen-departemen utama dalam organisasi. Meskipun mereka mungkin tidak langsung terlibat dalam produksi barang atau layanan, departemen pendukung memberikan layanan dan sumber daya yang diperlukan agar operasi bisnis berjalan dengan lancar. Contohnya yang pertama, sumber daya manusia. Departemen SDM bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, penggajian, dan manajemen karyawan. Contoh yang kedua, teknologi informasi TI. Departemen TI merawat infrastruktur teknologi, jaringan komputer, perangkat keras, Di sini saya akan menjelaskan biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya. Biaya perilaku atau cost behavior adalah suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Klasifikasi biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Artinya, semakin banyak volume kegiatan yang dilakukan, semakin banyak pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya distribusi produk, biaya komisi penjualan, dan biaya upah lembur tenaga kerja. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya jumlah totalnya tetap atau tidak berubah meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Namun, pada biaya tetap, persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Contohnya, gaji karyawan, biaya sewa gedung, pabrik, kantor, atau toko, biaya penyusutan aset, beban bunga pinjaman, biaya asuransi, biaya pajak properti, dan biaya lainnya pajak. Yang terakhir, biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau mixed cost adalah biaya yang terdiri dari unsur tetap dan variabel. Ini berarti biaya ini memiliki elemen tetap yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau aktivitas tertentu.
dan elemen variabel yang berubah seiring dengan tingkat aktivitas atau produksi. Contohnya, biaya energi listrik, biaya sewa kendaraan, biaya telepon seluler, biaya sewa pabrik, biaya gaji karyawan, dan biaya asuransi. Biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya adalah pengelompokan biaya yang berdasarkan periode waktu di mana manfaat dari biaya tersebut dapat dinikmati atau mengarah pada mengalokasikan biaya tertentu sepanjang periode waktu ketika manfaatnya diperoleh atau selama umur manfaat aset yang terkait. Klasifikasi biaya yang berdasarkan jangka waktu manfaatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapat. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan adalah pengelompokan biaya berdasarkan relevansinya dalam pengambilan keputusan manajemen. Klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan dibedakan dalam biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah setiap biaya yang akan berbeda di antara berbagai alternatif dan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen untuk masa depan. Ini adalah biaya yang diperhitungkan ketika sebuah organisasi atau individu harus membuat keputusan tentang tindakan selanjutnya. Biaya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu biaya diferensial atau differential cost adalah perbedaan atau selisih biaya di antara dua alternatif atau lebih. Selanjutnya, biaya kesempatan atau opportunity cost adalah sejumlah pendapatan atau manfaat lain mungkin akan hilang atau tidak jadi diperoleh bila salah satu memilih alternatif yang ada. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya sewa peralatan, dan variabel biaya overhead. Biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak akan berubah antara dua alternatif yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mempengaruhi laba atau kerugian perusahaan atau tidak terpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan. Contohnya, biaya sungkan, biaya yang tidak dapat dihindari, dan biaya yang tidak berubah antara dua alternatif yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Thank you very much for the follow.